Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Batang. Saya Evin Fadilah Helmi sebagai observer. Saya Aristarian Andriawan sebagai coach. Saya Sri Utami sebagai kuci. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya Pak Rian? Alhamdulillah Bu, baik sekali nih. Bagaimana Ibu? Bu, baik juga? Iya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Pak Rian sehat, alhamdulillah, sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Terus ini Pak Rian, sebelum coaching ini mulai, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang nantinya saya akan melihat proses coaching yang Bapak Rian lakukan bersama coach nanti ya. Ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak terkait dengan rubrik penilaian yang nantinya akan saya gunakan saat Bapak melaksanakan coaching ya Pak ya. Nanti rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan adalah proses percakapan yang Bapak lakukan bersama dengan coach, yaitu yang pertama tentunya Bapak sudah menerapkan prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach ya. Terus nanti Pak Rian juga menerapkan kompetensi inti dari seorang coaching ya. Jadi nanti Pak Rian melakukan kehadiran penuh dalam melakukan coaching tadi, terus mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa ya Pak ya. Baik. Dan yang terakhir nanti dalam proses percakapan nanti Pak Rian menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana atau aksi, dan juga tanggung jawab ya. Jadi itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses coaching yang Bapak lakukan nanti. Bagaimana Pak? Sudah bisa dipahami? Bisa Bu, insya Allah nanti saya akan melaksanakan prinsip dari coaching, kemudian kompetensinya juga akan saya akan saya lakukan dengan baik, dan saya akan menggunakan alur tirta. Baik sekali Pak, terima kasih. Sebelum kita mulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Pak Rian. Bagaimana nih? Boleh ya? Boleh Bu, silakan ditanyakan. Untuk pertanyaan yang pertama ini Pak Rian, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Dalam proses coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi yaitu presence, kehadiran penuh untuk saat coaching. Kemudian saya juga akan mengembangkan terkait dengan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa. Jadi nanti Pak Rian akan menerapkan proses coachingnya yaitu dengan dua kompetensi, yaitu mengembangkan pertanyaan berbobot dan juga kehadiran penuh ya Pak ya. Ya betul. Terus dari dua kompetensi tadi Pak Rian, kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak tonjolkan nanti? Saya ingin mengembangkan menanyakan pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan tersebut harapan saya nanti coach bisa menyelesaikan masalah dengan ide-ide yang dia miliki sendiri. Seperti itu Bu. Ya, luar biasa sekali yang sudah Pak Rian akan lakukan nanti ya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir ini Pak Rian, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak lakukan dalam proses coaching nanti? Indikator ketercapaian atau tolak ukur yang ingin saya maksimalkan yaitu terkait dengan alur tirta. Kemudian saya juga ingin menggali ide-ide
saya ingin menggali ide-ide yang muncul dari Koci itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang Koci miliki, seperti itu Bu. Luar biasa sekali Pak Rian. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dari tanya jawab tadi bisa Pak Rian lakukan semuanya ya. Saat pelaksanaan coaching nanti. Itu saja Pak Rian yang saya tanyakan. Setelah ini nanti Pak Rian bisa melakukan coaching bersama dengan Koci. Saya berharap semuanya berjalan dengan lancar dan tercapai apa yang menjadi harapan dan tujuan dari coaching tersebut. Bagaimana? Sudah siap Pak Rian? Saya siap sekali Bu. Oke, kalau begitu silahkan. Terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Utami, bagaimana Bu? Alhamdulillah baik Pak. Tapi ini ada sesuatu yang membebani pikiran saya Pak. Wah, apa itu Bu? Kok ada yang sesuatu yang membebani pikiran? Tadi Pak di sekolah itu anak-anak itu sedang ini loh melakukan pembulian Pak pada satu anak itu kelompok anak itu melakukan pembulian Pak. Mereka itu membuli salah satu temannya dengan cara memanggil orang tuanya Pak. Oh, seperti itu. Jadi orang tuanya istilahnya dibuat bercandaan ya Bu? Iya, Nah, betul. kira-kira nanti dari pembicaraan kita kali ini, kira-kira dari percakapan kita ini nanti harapan Ibu seperti apa? Ya saya itu yang menginginkan supaya anak-anak itu tidak saling membuli, tidak saling mengejek, suasana di sekolah, di kelas itu menjadi nyaman gitu Pak, biar supaya pembelajaran itu kondusif gitu. Oh ya, baik, berarti jenengan nanti mengharapkan dari pembicaraan kita ini, jenengan harapkan nanti masalah yang Ibu miliki tentang pembulian ini bisa terselesaikan seperti itu ya Bu? Iya betul Ya, Pak. betul. Baik, mungkin kira-kira Bu, ini dari pembulian tadi, itu pembuliannya awalnya itu seperti apa? Nah tadi itu saya tanya salah satu dari teman mereka itu, katanya itu cuma bercanda-canda saja Pak. Lah kemudian si korbannya ini, korban dari anak itu tadi yang dibully itu menangis dan marah. Ya mungkin apa karena situasi suasana hatinya mungkin sedang tidak baik atau bagaimana ya, dia kan tadi awalnya cuma bercandaan gitu lah. Mungkin ya karena itu tadi suasana hatinya dia tidak bagus, terus akhirnya dia merasa baper jadi nangis. Nah akhirnya ini Pak terjadi kontak fisik itu loh Pak. Ini si korbannya ini akhirnya jotos gitu Pak. Oh, itu sampai ya. terjadi pemukulan berarti Iya ya, Bu? betul, Iya. mukul nggih. Nah, itu bercandaan si yang terkena bully tadi, itu kira-kira bercandanya tadi kenapa kok bisa terjadi bercanda seperti itu? Ya biasa ya Pak ya, mungkin itu kan karena anak-anak itu kan mungkin karena dipanggil tidak segera menjawab atau bagaimana lah, terus itu dipanggil dengan orang tuanya, nama orang tuanya gitu. Kemudian dari hasil pembulian ini dampaknya seperti apa Bu? Ya kalau dampaknya ini ya Pak ya, kalau dampaknya ini nanti itu anak tersebut itu tidak mau bermain dengan teman-temannya lah. Yang saya takutkan itu nanti Pak, anak tersebut itu yang pembulian itu kan efeknya itu kan sangat sangat panjang ya Pak ya, Betul, lama sekali, itu ya. Kalau kita melihat berita-berita atau artikel-artikel itu kan sangat istilahnya dalam sekali gitu nggih. Nanti bisa jadi itu nanti dampaknya sampai dewasa gitu Pak. Jadi saya harap itu pembulian ini tuh selesai gitu Pak. Segera selesai. Segera selesai ya. Memang kalau namanya pembulian ya seperti itu Bu. Iya. Dampaknya sangat panjang seperti yang Ibu sudah utarakan tadi. Nah, ini kira-kira dari dampak tadi Ibu
mempunyai rencana apa atau ibu sudah melakukan apa sih sebelumnya? Kalau tadi saya itu sudah manggil ini Pak, manggil si korbannya ini ya, saya panggil, tak ditanya, kamu kenapa, kok bisa sampai seperti itu, tadi marah, nangis, sampai memukul temannya. Nah itu tadi katanya dia itu dibully, dia tidak terima Pak, karena orang tuanya itu istilahnya kok dibuat bercandaan gitu. Seperti Jadi itu. iya. Jadi sudah si korban sudah dipanggil oleh Iya, ibu. iya Nah, betul. Kira-kira setelah memanggil korban, ibu mau melakukan apa lagi? Iya, yang tadi memang karena waktunya itu Pak ya, waktunya sudah siang, hampir pulang. Jadi baru si korbannya dulu. Memang tadi itu kan setelah ini Pak, setelah sholat duhur. Jadi kan anak iya. nggih. Jadi belum sempat saya memanggil yang apa ini? Yang pelakunya nggih, pelakunya belum saya panggil itu anak-anak. Lah nanti insya Allah akan saya panggil itu siapa saja tadi yang melakukan pembulian itu. Nanti setelah melakukan pemanggilan dari si pembuli, kira-kira yang mau ibu lakukan dari pembuli itu seperti apa? Ya akan saya tanya Pak, itu dia kenapa bisa sampai seperti itu. Terus nanti ya akan saya beritahulah bahwa pembulian itu tidak baik. Karena nanti dampaknya itu akan sangat sangat istilahnya ya bahaya lah Pak, itu nanti untuk kedepannya tidak bagus lah seperti itu. Kira-kira dari rencana ibu ketika sudah memanggil si pembuli tadi, kira-kira ada rencana lain tidak? Iya. Kalau misalkan ini Pak ya, kalau misalkan mereka masih mengulangi lagi seperti itu, nanti akan saya berusaha untuk memanggil orang tuanya, karena bagaimanapun juga nanti ini juga tidak baik bagi korban maupun pelakunya. Jadi orang tua mereka akan saya panggil. Mungkin sebelum sampai ke orang tua, kira-kira kegiatan apa mungkin yang bisa ibu lakukan supaya pembulian ini tidak terulang lagi? Oh iya Pak ya. Saya ini di benak saya terlintas ini Pak. Ini kan karena pembulian itu kan sekarang itu kan juga lagi marak-maraknya ya. Betul, Pak ya. Ini saya mau mencoba, ini nanti akan saya diskusikan dengan kepala sekolah, akan adanya sosialisasi Pak. Sosialisasi di sekolah tentang pembulian, dan nanti akan saya akan minta ini narasumbernya, akan mendatangkan narasumber ini dari kepolisian kan, karena bagaimanapun yang namanya anak-anak kalau dengan namanya Pak Polisi itu ya, polisi itu kan pasti takut Pak. Jadi ya supaya ada efek jerak gitu. Tapi kan masih itu ya supaya ada pembelajaran itu dalam sosialisasi, kan nanti ada materi-materi tentang pembulian tersebut. Berarti ya nanti setelah ini Ibu akan juga melakukan sosialisasi kepada anak-anak terkait dengan pembulian. Mudah-mudahan nanti dengan rencana Ibu bisa berjalan dengan baik. Nah, kira-kira dari rencana-rencana tadi, Ibu kira-kira nanti pelaksanaan dari rencana Ibu memanggil kan kemungkinan sudah tadi mau besok. Nah, itu nanti untuk sosialisasi itu rencananya mau kapan, Bu? Untuk sosialisasi karena itu butuh Pak ya, butuh perencanaan tidak sehari 2 hari ya. Ini insya Allah nanti bulan depan Pak ya, mungkin karena ini juga sudah tanggal berapa ini ya, nanti bulan depan itu kan nanti tinggal 4 hari ya Pak ya. Nanti saya koordinasi sama kepala sekolah, dengan kepala sekolah, terus nanti buat surat dan undangan dan sebagainya itu. Oh ya, betul. Kira-kira Bu, ketika nanti Ibu akan melaksanakan sosialisasi, kan tidak mungkin Ibu bisa melakukan sosialisasi sendiri merencanakan sendiri. Kira-kira ada yang bisa membantu Ibu untuk bisa istilahnya ya mengingatkan, membantu Ibu melakukan
kegiatan sosialisasi. Oh iya, jelas Pak. Ini kalau kita bekerja sendiri kan tidak bisa ya. Di sekolah kan pasti kita punya rekan-rekan guru yang lain. Lah itu nanti juga saya akan minta izin kepada kepala sekolah untuk koordinasi gitu. Berarti Ibu bisa melibatkan guru Iya, yang iya, lain iya, betul. untuk bisa membantu Ibu membuat sosialisasi ini berjalan dengan baik. Iya, betul. Ya Bu, berarti nanti sosialisasi atau nanti rencana Ibu ini untuk menanggulangi pembulian itu merupakan tanggung jawab siapa Bu kira-kira Bu? Ya tanggung jawab itu jelas ya Pak ya. Tanggung jawab itu kan juga secara khususnya itu kan saya ya Pak ya. Tapi terus secara umum kan itu juga tanggung jawab sekolah ya. Karena kan di sini kita kan anak itu kan di sekolah, jadi ya semua ya saya dan guru-guru semua warga sekolah lah gitu Pak. Iya, berarti ini kan masalah dari Ibu juga sudah punya rencana dan lain sebagainya. Kira-kira perlu tidak melakukan rencana lain supaya nanti pembulian ini cepat selesai? Oh iya, ini gini Pak. Tadi kan saya ada rencana mau manggil orang tua. Betul. Ya. Jika nantinya anak tersebut itu sudah disosialisasi dan pengen masih tetap seperti itu loh namanya anak ya Pak ya. Betul. Nanti ada kami akan buat kesepakatan itu dengan orang tua, mungkin ada istilahnya apa ya? Ya bukan perjanjian ya Pak ya, apa namanya, ada hitam di atas putih gitu Pak. Jangan sampai pokoknya istilahnya sekolah kita itu harus bebas pembulian. Nah nanti itu ada istilahnya hitam di atas putihnya itu kesepakatan gitulah Pak. Baik. Perjanjian supaya tidak mengulangi lagi dan orang tua juga support penuh gitu. Terima kasih. Baik, berarti sudah permasalahannya Ibu sudah bingungkan tadi, yang sudah mengganjal hati Ibu itu berarti sudah terselesaikan ya. Tadi sudah ada rencana dari Ibu sendiri. Kemudian kira-kira ada yang perlu dibicarakan lagi Bu selain ini? Kelihatannya sudah cukup Pak. Berarti jenengan sudah merasa plong ya? Iya betul. Sudah terselesaikan. Berarti sudah ada ide-ide rencana yang Ibu buat. Mudah-mudahan nanti dari rencana yang Ibu buat ini bisa terselesaikan dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu. Kalau ada masalah lagi kita bisa ngobrol. Dan saya ingin tahu nanti seperti apa rencana Ibu tadi, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Iya Pak. Iya, terima kasih ya Pak atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama, maaf Bu. mengganggu ini. Nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Rian, luar biasa sekali. Tadi saya sudah mengamati Pak Rian melakukan coaching dan saya sangat terpesona Pak Rian. Ternyata Pak Rian bisa melakukan semuanya dengan baik dan lancar ya. Ini ada beberapa catatan dari saya Pak Rian. Namun sebelum saya menyampaikan catatan ini, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Rian. Bagaimana Bu? Boleh ya Pak Rian ya? Boleh sekali, sangat boleh sekali Pak. Iya, untuk pertanyaan yang pertama ini Pak Rian, apa yang sudah Pak Rian lakukan saat coaching tadi dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi? Alhamdulillah saya tadi sudah melakukan coaching dengan baik. Kemudian indikator ketercapaian kompetensi yang sudah saya lakukan tadi seperti yang saya rencanakan di awal, bahwasannya saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach itu bisa mempunyai ide-ide yang muncul untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu Bu. Iya, memang luar biasa sekali yang sudah Pak Rian lakukan ya. Saya juga mengamatinya dari tadi. Pak Rian, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi terhadap Pak Rian? Boleh sekali Bu, monggo. Kira-kira
masih ada yang kurang tidak ketika saya melakukan coaching, Bu? Sama sekali tidak ada yang kurang Pak Rian. Tadi setelah saya mengamati dari awal sampai akhir proses coaching yang Pak Rian lakukan itu sangat luar biasa. Memang yang disampaikan Pak Rian sudah runtut sekali. Tadi Pak Rian sudah melakukan prinsip seorang coach, yaitu dengan kemitraan, sehingga tidak ada apa seolah-olah strata begitu ya, Pak ya. Sudah menerapkan kemitraan. Terus proses kreatif juga Pak Rian sudah melakukan itu, sudah menggali ide-ide dari seorang kucinya. Pak Rian juga sudah memaksimalkan potensi. Di sini Pak Rian memaksimalkan potensi dari koci tersebut sehingga permasalahan dari koci itu bisa terselesaikan. Luar biasa Pak Rian. Di sini di catatan saya juga Pak Rian sudah melakukan kompetensi inti dari coaching tersebut, Pak. Pak Rian sudah melakukan kehadiran penuh, full sekali tadi, mendengarkan dengan aktif sudah Pak Rian lakukan, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa itu juga sudah Pak Rian lakukan. Dan yang terakhir tadi Pak Rian, saya mengamati Pak Rian sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, Pak. Dimulai dari tujuannya, dari tujuan tersebut apa, Pak Rian sudah menggali tadi, mengidentifikasi masalahnya yang seperti apa, dan menggali ide-ide sehingga tercetus sebuah rencana atau solusi dari koci tersebut. Dan tanggung jawab pastinya Pak Rian, itu semua sudah Pak Rian lakukan runtut dari awal sampai akhir sehingga proses dari coaching tersebut bisa berjalan dengan lancar, dan beliau si coach tersebut bisa mendapatkan solusi terbaik dari masalahnya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak sekali Rian. Bu atas pengamatannya yang sudah dilakukan. Iya, catatannya bagus semua ini Pak Rian. Nah Pak Rian, ini pertanyaan terakhir ini Pak Rian. Kira-kira dari kompetensi yang sudah Pak Rian lakukan tadi, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan kira-kira? Semua sudah bagus, hanya saja mungkin Pak Rian masih ingin atau ada kompetensi apa ya yang masih ingin dikembangkan kembali? Dari coaching ini saya mengharapkan bahwasanya nanti kompetensi kehadiran penuh Bu yang ingin saya presence ya, yang ingin saya kembangkan lagi, karena dengan presence ini nanti harapan saya ketika tadi coach ini menyampaikan unek-uneknya, saya bisa memberikan teknik stop sehingga coach ini bisa istilahnya bisa berhenti sejenak untuk berpikir secara baik. Tadi harusnya saya melakukan seperti itu Bu. Jadi saya ingin mengembangkan presence tadi kehadiran. Iya. Jadi kehadiran penuh Pak ya. Kehadiran penuh adalah kompetensi yang ingin kembali ditonjolkan ya. Sebetulnya sudah sih Pak, hanya saja mungkin itu masih perlu ingin ditekankan kembali dari Pak Rian, sehingga dengan kehadiran penuh, dengan teknik stop begitu Pak ya, tadi yang Pak Rian katakan tadi, bisa lebih merilekskan dari si coach tersebut sehingga beliau lebih bisa menggali ide-ide beliau begitu Pak ya. Luar biasa sekali Pak Rian. Mudah-mudahan dari proses coaching tadi sudah luar biasa dari awal sampai akhir. Saya juga sangat terinspirasi dengan yang sudah Pak Rian lakukan tadi. Ini yang penilaian dari saya, hasil observasi dari saya semuanya sudah saya lakukan, dan nilainya juga sudah bagus, sudah sesuai semua dengan yang kita bicarakan di pra-observasi tadi ya Pak ya. Itu saja dari saya Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah berkesempatan melakukan observasi terhadap Pak Rian. Terima kasih Bu, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.